Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata dan hukum pidana meliputi pengertian dan hak dan juga kewajiban dalam hukum perdata dan hukum pidana. Materi ini penting untuk kita pahami karena berkaitan langsung dengan bagaimana kita hidup sebagai warga negara Indonesia yang taat akan peraturan hukum. Dengan memahami kedua bidang hukum ini, kita bisa mengetahui apa saja hak yang harus kita hormati dan juga kewajiban apa yang harus kita penuhi agar kita tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Fitri dari kelas 1E dengan NPM 251063106334, program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu nilai dalam mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Dedeh Kartini, MPD. Nah, kita akan memasuki kepada materinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian umumnya dari hukum perdata juga hukum pidana. Hukum perdata atau yang sering disebut juga hukum private yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu atau pihak yang sifatnya pribadi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perjanjian jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, perkawinan, waris, dan kepemilikan tanah. Dalam hukum perdata, ketika terjadi masalah, penyelesaiannya biasanya berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau keputusan pengadilan yang bersifat memulihkan kerugian. Berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap ketertiban umum, juga pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan ancaman hukuman bagi pelakunya seperti penjara, denda, kurungan, atau tindakan lainnya. Contoh, hukum pidana adalah kasus pencurian, penganiayaan, pembunuhan, narkotika, korupsi, dan juga pemerasan. Jadi, secara sederhana, hukum perdata adalah mengatur hubungan antar individu satu dengan yang lainnya, sedangkan hukum pidana adalah yang mengatur hubungan antar individu dengan negara karena adanya pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Nah, dari pengertian tersebut, seringkali kita lihat dari media sosial atau dalam berita televisi nasional yang orang-orang yang melanggar hak dan juga kewajiban dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Sekarang, mari kita bahas detail mengenai hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Dan hak perdata adalah hak-hak dasar yang dimiliki seseorang dalam menjalankan kehidupan pribadinya. Beberapa contoh hak perdata diantara lain adalah 1. Hak untuk memiliki sesuatu. Hak kebendaan. Setiap orang berhak memiliki harta benda seperti rumah, tanah, kendaraan, dan barang pribadi lainnya. Tidak ada pihak yang boleh mengambil atau merusak milik orang lain tanpa persetujuan. Mana yang dijelaskan dalam UU PA pasal 16, hak yang diakui negara, misalnya hak milik, paling kuat, hak guna usaha, dan hak pakai. Dan UU PA pasal 19 mewajibkan negara menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti hak milik. Kedua, hak untuk membuat perjanjian. Dalam hukum perdata, seseorang bebas untuk mengikat diri dalam perjanjian apapun selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Contohnya, perjanjian sewa rumah, perjanjian hutang-piutang, ataupun bisnis. Dalam hal itu,
sebagaimana dilindungi oleh KUH pasal 1320 syarat syahnya perjanjian. Isi pasalnya, perjanjian dianggap sah jika memenuhi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan juga sebab yang halal. Juga KUH per pasal 1338 asas kebebasan berkontrak. Perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ketiga, hak dalam berhubungan keluarga. Misalnya, hak untuk menikah, hak mengasuh anak, hak nafkah, hak waris, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dalam ikatan keluarga. Dalam hubungan pernikahan, biasanya dijelaskan secara rinci dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan atau pernikahan. Dan hak perdata yang terakhir adalah hak untuk menuntut ganti rugi. Jika seseorang dirugikan oleh tindakan pihak lain, ia berhak untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi. Sebagaimana dijelaskan dalam KUH pasal 1365 perbuatan melawan hukum PMH, isi pasalnya adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Itulah hak-hak yang harus kita hormati. Jangan sampai kita mengambil hak dari orang lain. Sebagaimana hak, kita juga harus memenuhi kewajiban kita. Kewajiban dalam hukum perdata yaitu kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Jika seseorang sudah sepakat dalam suatu kontrak, maka ia wajib melaksanakan isi perjanjiannya. Misalnya, menyelesaikan pembayaran, menyerahkan barang, atau memberikan jasa sesuai kesepakatan. Kedua, kewajiban menghormati hak orang lain. Ini berarti kita tidak boleh mengambil, merusak, atau menguasai hak milik orang lain. Ketiga, kewajiban dalam berkeluarga, seperti kewajiban suami yang memberi nafkah, kewajiban orang tua mengasuh anak, dan kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya. Dan terakhir, kewajiban hukum perdata yaitu kewajiban membayar ganti rugi. Jika seseorang dianggap bersalah dalam hubungan perdata, maka ia wajib mengganti kerugian sesuai putusan pengadilan. Sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban dalam hukum pidana. Berbeda dengan hukum perdata, dalam hukum pidana terdapat hak dan kewajiban yang bersifat lebih tegas karena berkaitan dengan ketertiban umum serta keselamatan masyarakat. Saya akan menjelaskan hak dalam hukum pidana terlebih dahulu. Hak-hak dalam hukum pidana tidak hanya diberikan kepada pelapor atau korban, tetapi juga kepada tersangka atau terdakwa. Hal ini penting untuk menjaga keadilan. Hak pertama dalam hukum pidana yaitu hak warga negara untuk dilindungi dari kejahatan. Sebagaimana dalam UU nomor 39 tahun 1999 yang mengenai hak asasi manusia, setiap orang berhak merasa aman dari tindakan kriminal dan negara wajib menjaga keamanan warganya. Kedua, hak korban untuk melapor dan mendapat keadilan. Korban berhak mendapat perlindungan, pendampingan, dan putusan yang adil sebagaimana yang diatur dalam KUHP pasal 56. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan pengacara bahkan gratis bila tidak mampu. 3. Hak dalam hukum pidana yaitu hak tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim, presumption of innocence. Dalam hukum pidana, tersangka tidak boleh dianggap bersalah sebelum dibuktikan melalui proses hukum. Hal ini sebagaimana dalam KUHP pasal 8, setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum diputus bersalah oleh pengadilan atau sebelum ketuk palu oleh hakim.
Keempat, yaitu hak untuk didampingi penasihat hukum. Setiap tersangka atau korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum bahkan jika ia tidak mampu membayar, seperti yang tadi saya jelaskan. Dan terakhir adalah hak untuk tidak disiksa atau dipaksa mengaku. Tersangka tidak boleh mengalami penyiksaan, ancaman, atau tekanan dalam proses penyelidikan. Sebagaimana ada hak, selalu ada kewajiban yang harus kita penuhi. Kewajiban dalam hukum pidana adalah yang pertama, kewajiban untuk menaati hukum dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum. Setiap warga negara wajib menghindari tindakan kriminal seperti pencurian, kekerasan, narkoba, pemerasan, penipuan, juga korupsi. Kedua, kewajiban untuk menghadiri pemeriksaan atau sidang. Jika seseorang dipanggil sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa, ia wajib untuk menghadiri pemeriksaan dan sidang. Ketiga, yaitu kewajiban untuk menjalani hukum. Jika pengadilan menyatakan seseorang bersalah, maka ia wajib untuk menjalani hukum yang telah diputuskan. Dan terakhir adalah kewajiban untuk melapor tindakan kriminal tertentu. Dalam beberapa situasi, warga memiliki kewajiban moral atau hukum untuk melaporkan jika melihat kejahatan yang membahayakan di sekitaran kita. Nah, dari hak dan kewajiban perdata juga pidana, saya akan merincikan perbedaan inti dari hak dan juga kewajiban perdata dan pidana. Agar lebih dipahami, berikut perbedaan dasarnya. Perdata yaitu mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya. Haknya untuk memiliki barang, membuat perjanjian, dan hak berkeluarga. Kewajibannya adalah untuk memenuhi kontrak, ganti rugi, dan menghormati hak orang lain. Tujuannya untuk memulihkan kerugian dan bukan untuk dihukum. Sedangkan pidana adalah mengatur hubungan antara warga dan negara. Haknya untuk mendapatkan perlindungan, hak dilayani secara adil, dan hak terdakwa. Kewajibannya taat hukum, menjalani hukuman, dan tidak merugikan masyarakat. Tujuannya untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum. Dan itulah materi yang saya sampaikan mengenai hak dan juga kewajiban hukum perdata juga hukum pidana. Sebagai warga negara Indonesia, penting untuk memahami hak dan kewajiban dalam kedua bidang hukum ini agar kita dapat hidup dengan tertib dan harmonis. Hukum perdata menjaga hubungan antar individu, sementara hukum pidana menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum. Dengan memahami keduanya, kita bisa menjadi warga yang lebih sadar hukum, tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang melanggar aturan. Demikian penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam hukum perdata maupun pidana. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pemahaman materi serta tugas yang sedang dikerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.